ini adalah payungnya daripada PPI juga, gitu ya. Bahwa patient, safety patient, kita ada di rumah sakit karena pasien, ya kan? Kita ke rumah sakit karena pasien loh. Jadi fokus kita adalah pasien, gitu. Fokus kita adalah pasien. Ya, tujuan pembelajaran nanti selesai proses pembelajaran ini peserta mampu memahami patient safety. Oke, ini tujuan prosesnya, pokok bahasanya ini keselamatan pasien. Prinsip dasar dalam pelayanan kesehatan, ya, keselamatan pasien, patient first. Kalau kami dulu punya moto patient first, mengutamakan pasien di atas segala-galanya, mengutamakan pasien di atas segala-galanya, ya, sehingga setiap tindakan asuhan pelayanan kesehatan dapat terjadi risiko cedera, ya. Kenapa? Karena setiap tindakan asuhan pelayanan kesehatan dapat risiko terjadi cedera. Maka dibuat satu sistem. Ini patient safety ini adalah satu sistem. Gitu. Nah, kenapa pasien cedera? Karena pasien, ya, banyak pasien, banyak pemeriksaan, banyak tindakan, banyak obat-obatan, banyak jenis tindakan. Sangat kompleks itu rumah sakit. Rumah sakit itu sangat kompleks sekali, sehingga bisa terjadi risiko kesalahan. Maka dibuat satu sistem supaya aman lingkungannya. Ya, kita menjaga manajemen risiko, mencegah infeksi, keamanan obat-obatan, lingkungan yang aman. Keselamatan pasien ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2004, ya, the first global patient safety challenge. Clinical is self-care, ya. Clinical is self-care 2004 dicanangkan oleh WHO bahwa kita dalam memberikan pelayanan itu harus aman, gitu ya. Di mana the second global patient safety challenge tentang safe surgery, safe lives. Kalau lakukan operasi, maka harus selamat, ya. Data Global Patient Safety Challenge ini adalah tentang penguatan obat-obatan. Jadi memang WHO ini terus-menerus mengadakan meningkatkan perkembangan ilmiah ilmu, gitu ya. Kalau kita tahu bahwa Bapak Hippocrates itu ada Bapak kedokteran, ya, Bapak kedokteran yang dia lahir pada tahun 460 sampai 335 sebelum Masehi, ya. Dia mengatakan do no harm. Do no harm. Sampai sekarang, ya, ini ada Bapak kedokteran. Kalau kita melayani pasien jangan sampai cedera. Jadi ini seolah semua terinternalisasi di dalam diri kita setiap orang. Kalau mengenang pasien, jangan pasien itu sampai cedera. Katakan kepada dirimu, pasien tidak akan cedera di tangan saya. Itu. Jadi ketika melayani pasien, selamat pagi Pak, apa kabar Pak, gitu. Tapi dalam diri kita sudah ngomong, you tidak akan cedera di tangan saya. Gitu. You tidak akan cedera di tangan saya. Sehingga kita sudah semangat. Ya pagi-pagi itu sudah semangat. Bapak, nanti saya mau dapat mulai jam 8 nanti sampai jam 13, jam 15, jam 3, saya akan merawat Bapak ya Bapak. Gitu. Saya akan melayani kebutuhan Bapak. Ngomong gitu terus dalam hati, you tidak akan cedera di tangan saya. Tuhan tolong saya. Gitu. Ya saya nggak tahu. Apakah begitu setiap orang? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Sebagiannya demikian. Gitu. Kalau si Florence Nightingale itu ibu keperawatan kita. Nah, kalau dia bilang mother instinct. Bagaimana kasih seorang ibu kepada anaknya, demikianlah kasih seorang pasien perawat kepada pasiennya. Udah nggak? Begitu nggak kita? Tanya lagi diri sendiri. Udah begitukah cinta kita kepada pasien kita? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau saya dulu, saya memang senang. Awalnya saya memang nggak suka jadi perawat. Tapi dulu bapak saya perawat zaman dulu bapak saya. Jadi saya, bapak bersaudara disuruh harus jadi perawat. Tapi setelah saya masuk perawat, aduh rasanya, ya memang inilah tempat saya. Kasihan sekali saya melihat pasien-pasien itu. Kasihan sekali melihat pasien-pasien itu. Jadi saya kasihan melihatnya, kasihan. Jadi dulu kalau ada pasien, saya dulu sampai sampai rasa nggak percaya sama orang gitu. Kalau merawat pasien, ada pasien dekubitus, saya dia ngerawat pasien itu deh, saya bilang, Kak, nanti saya ngerawat pasien dekubitus. Sampai orang bingung, orang menghindar merawat dekubitus. Kok Kosti ini suka banget merawat dekubitus, dapat apa sih dia dari pasien itu? Dikira saya dapat uang dari pasien, sampai saya diincar-incar. Padahal nggak ada, nggak pernah dapat uang dari pasien orang. Yang pasiennya juga orang pas-pasan, nggak mungkin gitu. Tapi kenapa? Udah healing, udah mulai sembuh gitu.
Jadi saya puas, aduh Bapak ini udah sembuh. Saya pulang belakangan nanti besok pagi-pagi cepat-cepat, aduh cepat pagi deh. Mau ngapain? Pengen mau lihat pasienku itu. Pengen cepat-cepat pagi. Orang malas-malas bangun pagi. Pengen cepat-cepat masuk pagi. Pengen cepat-cepat. Dulu saya tinggal di Otista, saya kerja di Cipto. Pengen cepat-cepat aku masuk ke Cipto itu. Supaya langsung merawat pasien itu. Nah itulah. Saking semangatnya saya, ini udah mau sembuh ini, udah mau healing ya, udah mulai penyembuhan, udah mulai tumbuh jaringan baru. Nah, saya nggak tahu. Ada orang itu masih ada orang seperti itu. Ya, tapi jarang ya. Jadi to is human. Ya, kesalahan itu adalah manusiawi. Ingat, kesalahan itu adalah manusiawi. Ya. Kesalahan itu adalah manusiawi. Jadi kesalahan ini bisa karena technical error 44%, bisa karena diagnostic error, ya, bisa karena prevention injury error, ya. Bisa karena penggunaan obat-obatan yang error. Oke. Jadi dibilang di sana di work sana tahun 84 dikatakan bahwa pasien yang masuk ke rumah sakit itu 58% dari cedera itu bisa dicegah. Bayangkan, 60% bisa dicegah. Bayangkan aja. 60% bisa kita cegah, 40% itu dari pasien. 60 lebih banyak yang bisa kita cegah daripada yang tidak. Kenapa kita tidak terpanggil jiwa kita? Gitu loh. Kenapa? Makanya saya nggak tahu ya, kalau dulu kan perawat itu kan panggilan jiwa ya. Kalau sekarang bukan panggilan jiwa, panggilan orang tua, panggilan ruko, saya nggak tahu deh. Ya kalau kita itu panggilan jiwa, ya benar-benar punya jiwa untuk merawat pasien. Nah, jadi benar-benar pasien itu kita rawat. Jadi tahun 1992 di Colorado sana juga mengatakan 53% itu dapat dicegah, kejadian tidak diharapkan dapat dicegah. Artinya hampir 60% itu semua bisa kita cegah. Diagnostic error itu 30% praktek. Kurangnya pengetahuan, kepatuhan terhadap kebersihan tangan menyebabkan kematian. Yuk bayangkan aja, orang kita melakukan kebersihan tangan menyebabkan kematian. Menyebabkan kematian. Jangan-jangan sekarang juga banyak pasien-pasien yang meninggal karena kebersihan tangannya tidak tepat. Karena masih melakukan kebersihan tangan pakai sarung tangan. Ya, melakukan kebersihan tangan pakai sarung tangan itu yang kita akan dibahas. Tidak boleh melakukan kebersihan tangan pakai sarung tangan. Karena ternyata di sarung tangan itu masih ada mikroorganisme. Ya, jadi sudah dikatakan ini dari dulu ini ya, bahwa ya kepatuhan kebersihan tangan, kurangnya kepatuhan kebersihan tangan menimbulkan kematian. Menimbulkan kematian. Mari kita sadar semua orang yang ada di sini. Kebersihan tangan, kebersihan tangan, kebersihan tangan. Ya, jadi jangan kita menjadi silent killer, pembunuh darah dingin pada pasien. Gitu ya. Jadi pasien septic itu seharusnya sudah menyatu dalam asuhan pelayanan itu sendiri. Jadi sudah menyatu dalam diri seseorang. Ya, jadi benar-benarlah orang kalau jadi perawat, menjadi dokter, benar-benar memang ada panggilan jiwa. Ada panggilan jiwa. Ya, kita lihat seperti ini. Ini kematian. Ya, ini kematian 18 bulan. Ya, kenapa? Severe dehydration selama hospitalized. Dia dirawat di rumah sakit meninggal. Dehidrasi. Bisa terjadi di Indonesia ini? Banyak terjadi. Banyak terjadi. Saya nggak bisa menceritakan. Banyak terjadi. Dehidrasi padahal dirawat di rumah sakit. Kenapa? Ditinggal tidur pasiennya. Saya nggak tahu masih bisa tidur nggak sekarang perawat itu. Saya sebenarnya nggak boleh ditinggal tidur. Pasien itu tidak boleh tinggal kecuali nggak ada pasien. Dia tinggal tidur. Jadi pasien nggak boleh ditinggal tidur kecuali nggak ada pasien. Panggilan jiwa lah. Ya. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Jadi semua masing-masing orang punya tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Ini, ya ini meninggal kalau seperti ini. Jadi ini meninggal failure dalam mendeteksi, ya, mendeteksi kelebihan daripada high blood calcium. Padahal high blood calcium itu bisa dideteksi, tetapi memang tidak ketidakpedulian. Artinya sebenarnya ini terjadi ini di luar negeri, tapi di Indonesia ini terjadi. Cuman kalau orang Indonesia pintar sekali menutupi kekurangannya kan, tidak berani mengekspos. Selalu yang baik-baik ditunjukkan, selalu yang baik-baik keluar. Makanya data infeksi kita pun tidak ada. Semuanya data kita aman-aman saja semuanya. Kita kan HBS, asal Bapak senang. Gitu. Harusnya kita cari masalah. Harusnya masalah itu kita bongkar. Kita perbaiki, jangan jadi benang kusut. Gitu. Ya, jadi yang benang kusut. Ini semuanya, ini kematian, cacatan. Gitu. Ya. Jadi ini bisa terjadi di Indonesia? Bisa sekali. Nah,
Ini sasaran pelayanan kesehatan. Ya, ini nggak usah lah, ini di Jabodetabek lah. Ya, ini seperti ini, dipasang infus. Ya, terjadi seperti ini. Ini operasi, meninggal pasiennya. Ini juga meninggal. Ya, ini pasien yang sama ini meninggal. Oke, ini dekubitus sampai grade 4. Nah, ini sampai grade 4. Ini yang begini, ya. Ini ketidakpedulian. Ini nggak ketidakpedulian. Sangat sayang sekali lah pasien-pasien kita dirawat oleh perawat yang tidak peduli. Sudah tahu ini, kalau terjadi dekubitus, saya katakan sekarang, dekubitusnya terjadi karena kita tidak melakukan asuhan kepertanian tepat. Ingat, dekubitus itu punya gradasi. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kalau grade 1 masih kemerah-merahan. Jadi kita balikan aja pasiennya, kita manage ini, dia akan kembali normal. Jadi kalau sampai seperti begini, berarti tidak diganti-ganti. Pasiennya tidak dimandikan. Mandikan hanya mandi pas foto. Tidak dibongkar sampai ke bawahnya. Betapalah begini mutu layanan kita di Indonesia ini. Ya, ini salah satu contoh. Dikasihnya juga sufratur. Sufratur dikasih ini dengan pasien yang berbeda loh. Dikasih sufratur, ya. Padahal sudah nekrotik, udah nekrotik. Harusnya dia nekrotomi. Konsul ke bedah, ya. Konsul ke bedah. Masih ada sampai sekarang dekubitus, masih ada. Pendidikan semakin tinggi, magister semuanya, dokter di keperawatan, magister di keperawatan. Tapi kok masih ada ya dekubitus? Gitu. Di Singapura General Hospital tidak ada dekubitus. Tahun 2000. Ketika saya menanya how answer, dia bilang bingung. Hah, ada apa? Kenapa? Saya tanya, kamu punya infus nggak? Gitu. Tidak ada, kecuali dia terdapat di rumah. Namanya di rumah sakit, di Singapura General Hospital, tidak ada terjadi dekubitus tahun 2000. Indonesia, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Dia kesalahan sama pasien. Kesalahan klinis yang sering terjadi salah obat, cara memberikan obatnya salah, caranya salah. Harusnya IV dikasih IM. Ya, harusnya suppositoria dikasihnya oral. Memberikan obat yang salah atau obatnya salah, harusnya dikasih sulfasatrofin, dikasihnya adrenalin. Atau salah pasien, harusnya dikasih ke si A, dikasih ke si B. Ya, salah operasi. Ini kalau saya kasih contoh-contohnya banyak sekali. Nanti nggak sempat waktunya, ya. Salah tindakan, ya. Harusnya tindakannya operasinya harusnya operasi tumor di leher, dioperasinya appendiknya dioperasi seperti itu, ya. Dia operasi appendik, yang dioperasi ovariumnya diangkat, ya. Salah lokasi, salah pasien, makanya nanti ada benar pasien benar tindakan, benar prosedur, gitu. Itu keluar dari sini. Pencatatan tindakan pembedahan, masalah praktik tidak kompeten, bukan kewenangannya, ya. Kita jangan bangga, wih saya bisa sunat, saya bisa ini. Memang pekerjaan kita, gitu. Kita bangga bisa melakukan sesuatu padahal pekerjaan dokter. Bangga kita bisa merawat pasien tidak terjadi dekubitus. Bangga kita merawat pasien itu sehat sembuh, tidak terjadi cacat. Pasien jatuh, nah, kalau masih ada pasien jatuh salah asuhan keperawatan. Karena kita diajarkan bagaimana pasien supaya tidak terjadi jatuh. Dan ini semuanya nanti menjadi patient safety. Ya, pasien luka terbakar, kompres di kamar operasi, ya, terkait dengan teknologi cedera karena kesalahan, kerusakan alat, infeksi nosokomial, ya. Dulu namanya nosokomial, tapi sejak tahun 2007 tidak lagi pakai nosokomial, tapi HICE. Ya, salah identitas pasien, salah identitas, ya, salah interpretasi data atau gejala. Ya, ini kan saya sudah pernah kasih cerita, seorang ibunya teman, ya, seorang ibu teman nyeri dada. Dia riwayat DM, nyeri dada. Ya, bukan nyeri dada, nyeri tidak enak di bagian depan. Nyeri nggak enak di bagian depan. Di depannya nggak nyeri. Dia nggak bisa bilang di mana. Tapi kok perasaan saya nggak enak di depan badan saya ini. Gitu. Kemudian dia diperiksa EKG, diperiksa enzim. EKG katanya nggak ada apa-apa. Enzimnya periksa. Kemudian dia dirawat di ruang perawatan biasa. Masuk jam 7 malam. Maghrib. Besok pagi jam 9 meninggal ibu ini. Enzimnya naik, EKG-nya ada perubahan. Ternyata ada ACS, akut coronary syndrome. Meninggal. Itulah salah interpretasi data atau gejala. Pasien kalau DM itu silent nyerinya, nggak kelihatan. Ya,
Ini the work, ya, the WHO, the World Health Organization, for patient safety, ya, fakta satu dari 10 pasien mengalami cedera, ya, 1 dari 10 pasien mengalami cedera. Nah, ini, ya, accuracy advance event ini unsafe, ya, unsafe 10 leading menyebabkan kematian, ya, 10 ini menyebabkan kematian, ya. 4 out of every 10 pasien cedera. Nah, inilah. Pokoknya ini paling satu, at least satu dari every 7 Canadian dollars ini apa ya, pasien cedera gitu. Ini hanya menunjukkan bagaimana resiko kejadian yang sangat-sangat sering terjadi dibandingkan dengan kalau kita lihat dengan pesawat, ya. Pesawat itu kejadian cederanya 1 banding 1 juta kali. 1 juta kali penerbangan baru 1 kejadian cedera. Kita 10 pasien 1 cedera. Membayangkan saja. Ya, bayangkan saja. Begitu makanya di pilot itu, stewardess itu, pramugari itu selalu mengingatkan lagi. Kita enggak, bosan, enggak mau dengerin. Udah kan udah mau kemarin. Harusnya mengingatkan terus mengingatkan supaya tidak terjadi kesalahan. Patient Safety Peraturan Menteri Kesehatan, ya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, ya. Ini PMK nomor 11 tahun 2017, PMK. Kalau nomor 27 PPI. Kalau nomor 11 itu adalah keselamatan pasien, ya. Ini penyempurnaan dari tahun 2011. Jadi yang 2011 itu tidak berlaku lagi. Oke? Jadi keselamatan pasien itu sebenarnya adalah rumah sakit adalah suatu sistem. Keselamatan pasien rumah sakit adalah merupakan suatu sistem. Ya, suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Jadi kita buat suatu sistem supaya asuhan pelayanan kita itu aman. Ya. Aman, termasuk daripada asesmen analisa risiko. Oke? Jadi pelaporan dan analisa insiden, implementasi solusi untuk minimalkan timbulnya risiko. Jadi kita membuat satu sistem supaya asuhan pelayanan kita itu aman. Aman dari mana? Aman dari suatu tindakan, akibat suatu kesalahan dari suatu tindakan. Atau tidak mengambil suatu tindakan yang harusnya diambil. Paham ya? Ibu tadi yang masuk tadi harusnya diambil tindakan, nggak diambil tindakannya. Fatal meninggal. Harusnya kan diambil satu tindakan, buat sistem. Nggak ada sistemnya. Gitu. Atau mengambil satu tindakan tapi fatal. Operasi appendix, yang dioperasi ovariumnya, fatal, pasiennya meninggal. Dia ngambil satu tindakan tapi salah. Ya. Atau tidak ngambil satu tindakan harusnya diambil, ya, dengan CS tadi. Tapi nggak diambil, fatal. Gitu. Jadi kita buat sistem. Ya. Kesalahan medis disebutkan salah satu kegagalan. Ya, jadi kesalahan medis itu karena gagal yang telah direncanakan, ya, untuk diselesaikan. Ya, kita membuat perencanaan, tapi gagal perencanaan kita ini untuk diselesaikan. Ya, itu. Atau perencanaan kita yang salah. Bisa dua-duanya. Gagal kita dalam perencanaan kita, atau perencanaan kita yang salah. Ya. Jadi kesalahan ini merupakan proses asuhan medis ini akan mengakibatkan satu berpotensi cedera. Cedera ini bisa near miss atau KTD, kejadian tidak diharapkan, advance event. Ya, kalau KTD itu advance event atau hampir terjadi cedera, near miss, hampir terjadi. Ya, contohnya gini ya. Kalau near miss ini ternyata cedera, suatu kejadian akibat melakukan satu tindakan. Mengambil satu tindakan commission atau tidak mengambil satu tindakan yang harus diambil. Paham ya Bu ya? Ini saya near miss atau nyaris cedera, mengambil satu tindakan, saya melakukan satu tindakan, tapi nyaris cedera, belum nyaris cedera, atau saya tidak melakukan satu tindakan yang harusnya saya ambil, tapi nyaris cedera. Ini bisa 3 faktor. Pertama adalah karena keberuntungan, ya. Misalnya pasien terima satu obat kontraindikasi, tapi tidak timbul reaksi obat. Ya. Saya ngasih sesuatu obat,
Harusnya punya reaksi ini, tapi nggak timbul. Ini adalah soal keberuntungan. Saya pernah ngalamin ini dulu. Waktu saya kerja di Cipto dulu, tahun 80-an. Ya, teman saya ngasih obat yang salah, tapi dia langsung lapor sama dokternya. Aduh, fatal biasanya orang kasih itu. Gitu katanya. Tapi pastinya nggak ada apa-apa. Untung Tuhan masih nolong kamu, kata dokter. Tuhan masih nolong kamu. Ya, 2 pencegahan satu obat dengan overdosis letal diberikan, tapi staf lain mengetahui membatalkannya. Misalnya mau kasih suatu obat, misalnya mau kasih morfin pada ada asma. Kamu kasih apa morfin? Kamu asma pasiennya. Nggak jadi. Tapi itu harusnya sudah dilapor. Morfin itu tidak boleh kasih pada asma bronchial. Ya, menyebabkan kematian. Suatu kejadian pernah terjadi. Pernah kejadian. Ini fatal. Tapi dulu kan belum ada pensil safety. Tahun 80 itu belum ada pensil safety. Jadi teman saya, ini ada seorang pasien. Sesak. Ternyata dia ada asma. Nah, tapi dokternya nggak terlalu cenderung gitu, suruh kasih morfin. Dikasih sama teman saya morfin. Habis kasih morfin, tahu morfin itu depresi pernafasan ya. Terus nggak berapa lama, nggak sampai 10 menit deh. Langsung dia, pasiennya apno, pelan-pelan apno. Benar-benar dari mulai sesak-sesak, dari mulai 32, turun 28, turun 28, 26, 24, 20, 18, akhirnya apno. Nggak ketolong, meninggal. Tuh, ya, kejadian. Tapi kalau sempat dicegah, nggak tadi masalah. Oke, peringanan suatu obat dengan overdosis letal diberikan secara dini, lalu diberikan antidotnya. Ini juga bisa. Ya, kami kejadian tempat kami juga dulu begitu. Obat dikasih salah orang. Salah orang, udah pulang ke Sukabumi ini pasiennya. Tapi kita langsung tahu pasien kedua. Pasien kedua sama. Terus, bukan, saya nggak dapat obat ini, katanya gitu loh. Terus obat apa? Obat yang ini. Dilihat, dicek. Ternyata obat itu yang pertama tadi yang dikasih yang 20 ke Sukabumi. Dijemput pakai ambulans ke Sukabumi. Tapi nggak terjadi apa-apa. Dijemput ke Sukabumi, dirawat di rumah sakit, ditunggu sampai 48 jam. Nggak terjadi apa-apa. Seperti itu. Nah, makanya untuk itu dibuat satu sistem supaya tidak terjadi. Ya, itu yang tadi ada 6 itu ya. Nanti ada identifikasi pasien gitu ya. Advance event ini kejadian tidak diharapkan kata dia ya. Ini misalnya karena mengambil satu tindakan atau tidak mengambil satu tindakan. Terlambat diagnosa, ibu tadi terlambat diagnosa meninggal. Ya. Tidak melakukan pemeriksaan sesuai. Pemeriksaan sudah sesuai. Tapi terlambat diagnosanya. Kesalahan prosedur, tadi saya sudah cerita, operasi appendix yang dioperasi apanya ovariumnya. Akhirnya pecah appendixnya, infeksi, meninggal. Ya. Bisa salah terapi. Ini banyak sekali, kalau cerita-cerita ini banyak sekali. Nggak panjang ceritanya. Oke, tujuan keselamatan pasiennya apa? Ada 3. Ada 4 tujuannya. Sama. Untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Jadi perlu buat keselamatan pasien. Untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan kita. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Meningkatkan tanggung jawab rumah sakit. Yang ketiga, menurunkan KTD, kejadian tidak diharapkan. Ya. Jadi pertama itu adalah meningkatkan mutu layanan, kedua itu meningkatkan tanggung jawab, ketiga menurunkan KTD, keempat menciptakan budaya keselamatan pasien. Jadi ciptakan budaya keselamatan pasien. Ya, salah satu PPI. Ada 6 kan? 9 solusi pada keselamatan pasien. Ya. Yang pertama, perhatikan nama obat, rupa obat mirip, look alike, sound alike. Ya, ini sudah. Saya kira ini Bapak Ibu sudah paham ini. Karena semua orang harus belajar ini patient safety. Semua orang belajar patient safety. Tapi kenapa nih saya angkat dulu? Ini adalah penting sekali bahwa PP itu bagian daripada patient safety. Bahwa PP itu bagian daripada patient safety. Ya. Itu adalah di poin kelima. Oke. Pastikan identitas pasien, nanti jadi poin 1 ya. Nanti obat-obat itu poin ketiga. Komunikasi secara benar secara terhubung ini poin kedua. Tindakan benar, sisi tubuh benar itu poin keempat. Bernapas benar tindakan. Kendalikan cara elektrolit ini poin kedua, obat-obatan.
ketiga ya, komunikasi kedua. Akurasi pemberian obat-obatan, hindari salah kateter. Nah, itu kelima, mengurangi risiko HAIS gitu. Alat injeksi sekali pakai, ya. Tingkatkan kebersihan tangan. Nah, itu nanti kebersihan tangan dimasuk di PPI. Oke. Jadi itu nanti menjadi 6. Penjelasan keselamatan pasien ada 3. Ya. 7 standar keselamatan pasien. 7 standar keselamatan pasien. 7 langkah menuju keselamatan pasien dan 6 sasaran keselamatan pasien. Ini yang kita bilang tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Sebentar lagi ya. Oke, ini 7 standar hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien, penggunaan metode pentingkat kinerja, peran kepemimpinan, mendidik staf tentang keselamatan pasien, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai. Tolong ini juga buat Bapak Ibu semuanya, ini harus dipelajari. Saya ini kalau kami di rumah sakit jantung, saya interview sampai 2 kali safety ya. Kami selalu memberikan ini, selalu mengingat-ingatkan kembali. Diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Tapi pelatihannya saya sampai 2 kali mendapatkan pelatihan ini. Tapi sudah selesai pelatihan, gimana? Diingatkan lagi, terus diingatkan lagi. 7 kesamatannya, 7 langkah menuju keselamatan pasien. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Bangun semua kesadaran setiap orang yang ada di rumah sakit. Pimpin dan dukung staf. Semua kepala-kepala ruangan, semua namanya kepala-kepala, manajer-manajer itu harus mendukung staf, jangan menyalahkan staf. Ya, kemudian mengintegrasikan aktivitas dan pengelolaan risiko. Setiap tindakan apa kita lakukan, kita integrasikan kepada pengelolaan risiko, ya. Dan kita harus mengembangkan sistem pelaporan dan libatkan komunikasi dengan pasien. Libatkan komunikasi pada pasien, ya. Jangan sungkan-sungkan komunikasi pada pasien. Ya, harus banyak komunikasi pada pasien. Ya, harus banyak komunikasi pada pasien. Kalau namanya itu perawat, dokter itu komunikasi. Tapi perawat itu lebih banyak komunikasi sama pasien daripada dokter. Ya. Oke, kemudian 6 sasaran keselamatan pasien. 6 sasaran keselamatan pasien ini apa? 6 sasaran ini adalah ini, mengindikasi pasien dengan benar. Oke? Indikasi pasien dengan benar. Itu tidak bisa tidak melakukan pada diri kita setiap orang untuk mencegah kesalahan. Ya, ini adalah sistem supaya tidak salah obat, salah suntik, salah segala macam. Kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif pada saat terima segala macam ya. Meningkatkan keamanan obat yang harus padai, memastikan lokasi pembedahan benar pasien ini adalah di tempat operasi. Oke. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Ini yang kita bahas. Yang nanti sama 5 hari ini. Poin kelima. Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Tidak setiap hari pasien jatuh. Kalau setiap hari pasien rumah sakit jatuh, itu luar biasa nih rumah sakit. Enggak setiap hari salah identifikasi pasien. Makanya tidak ada komite identifikasi pasien, komite komunikasi, enggak ada komite keamanan obat-obatan. Tapi komite PP itu ada. Kenapa? Karena masih terjadi. Tadi 1 di antara 10. Dan itu bukan hanya dari kita saja, tapi juga dari pasien, akibat dari pasien. Ya, ini saya nggak usah bahas ini tentang barcode ini, nanti udah dibahas ini. Ya, ini nggak usah karena saya bahas sudah 20 menit. Oke, benar pasien sekarang udah 12 benar. Tolong tenaga kesehatan, tenaga perawat itu ini ditingkatkan. Saya sebagai PPI dulu, saya suka bawakan ini kalau saya pergi ke ruangan. Saya kan ke ruangan. Tahu nggak benar nggak ada 12 benar menggunakan obat? Coba apa? Saya selalu bertanya seperti itu. Saya selalu mengetes teman-teman. Tapi saya bawa coklat. Ya, kalau bisa saya kasih silver coin deh. Seperti itu. Itu dulu trik-trik saya. Nanti kata orang kami bilang, kakak ini kan PPI, kenapa sih ini pun ditanya-tanyanya? Oh iya, terkait dong dengan PPI. Mutu kan? PPI itu kan mutu, terkait juga dengan ini. Pasien aja nggak makan, urusan saya. Pasien nggak makan, urusan saya. Kenapa pasien kamu itu belum kamu kasih makan? Sondenya? Ih, kakak ini. Kan kakak orang PPI. Kenapa sih makanan pasien pun bapak kakak urusin? Hei, makanan itu untuk imunitas. Kalau gizinya nggak cukup, imunitasnya nggak ada, nggak bisa melawan penyakit. Kamu udah masukkan kuman ke tubuh pasien. Itu urusan saya. Gitu. Itu PPI, orang PPI. Gitu. Jadi makanya orang PPI itu sebenarnya bukan lakukan langsung keperawatan, tidak mengkontrol. Kenapa kamu kasih obat itu ke pasiennya? Hah? Kenapa ini minumnya belum dikasih? Kamu nggak boleh mandiin pasien pakai kertas tisu. Kakak ini urusan mandi pun urusannya kakak ini. Oh iya, urusan saya mandi kan. Yuk bayangkan.
Seperti itu. Ya. Jadi makanya ilmu kita ini, ilmu PP ini luas. Jadi bukannya PP ini saya tahu. Saya tahu tentang undang-undang, saya tahu. Saya tahu bagaimana patient safety, saya tahu, saya belajar gitu. Dan memang saya dikasih ilmu. Ya, kami memang kasih ilmu. Saya dikasih untuk tentang undang-undang, saya dikasih tentang patient safety, saya dikasih tentang manajemen gitu. Memang dikasih karena kita itu harus wawasan kita harus luas gitu ya. Ini tentang checklist kamar operasi gitu ya. Kita ke kamar operasi juga, kita lihat juga. Kita pergi ke kamar operasi seperti apa mereka. Oke? Ini sasaran kelima, regulasi Ya, tentang waktunya penunjukan. kurang 3 menit. Ya. Baik, ini semua habis ya. Jadi ini adalah tentang program PPI. Ini nanti akan kita bahas. Nanti akan kasih sedikit tentang program PPI ini. Inilah yang poin kelima dari patient safety. Sasaran keselamatan pasien poin kelima adalah mengurangi risiko HAIS yang akan kita bahas selama 5 hari ini. Ya, kalau 6 ini mengurangi risiko cedera pasien. Maka simpulannya bahwa patient safety merupakan rangkaian strategis untuk pelayanan kita aman. Ya, ingat, jadi patient safety itu perubahan budaya, safety culture. Ya, jadi budaya aman. Safety culture, blame free culture, jangan menyalahkan orang. Jangan menyalahkan orang. Sekali lagi saya bilang, jangan menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang, dan jangan sistem yang nggak ada. Gitu ya. Reporting culture, lapor, ya. Dan itu merupakan satu pembelajaran, ya. Kemudian kita harus berkomitmen. Komitmen setiap individu, mulai komitmen dari diri kita sendiri. Saya kira itu bisa sampaikan Ibu Frida. Terima kasih. Saya akhiri materi patient safety di sini. Saya stop screen. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kosti atas paparan untuk materi yang kedua tentang pasien safety di pelayanan kesehatan, di mana tadi PPI ada di sasaran yang kelima. Silakan Bu Kosti kalau mau minum dulu sebelum menjawab pertanyaan. Ya, ya Bu, silakan Bu. Terima kasih. Ya, Bu Frida, ini berdasarkan dari rundown acara, kita break dulu jam 15.15. Mungkin ada yang mau ibadah dulu, Bu Frida. 15. Oh ini masih yang jam mana 2. Bu? Oh, saya salah jam. Ya, maaf. Ya, baik. Bu Kosti, ini ada yang pertama pertanyaan dari Rumah Sakit Wartburg Palu ya. Ya. Dari Katsin. Palu. Bagaimana dengan kasus pasien masuk ke rumah sakit dengan infeksi dan habis dioperasi di rumah sakit lain? Selama di rumah ada infeksi, masuk rumah sakit kita, namun sudah tidak tertolong. Apakah itu bisa kita masukkan dalam risiko keselamatan pasien? Mari silakan Bu Kosti. Baik, terima kasih. Karena operasinya bukan di tempat kita, karena operasinya di rumah sakit tempat yang lain, jadi itu tidak masuk dalam kasus kita. Ya, kan operasi itu tempat yang lain, ya kan? Tapi datang ke tempat kita, itu bukan masuk di kita. Ya. Apakah masih ada lagi dari pertanyaannya dari belum ada ya? Apakah Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya terkait dengan materi keselamatan pasien? Baik Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Pak Fritz. Dari ya. mana silakan? Ya, saya Fritz Lex Moncai dari Rumah Sakit Senior Kasih GPST Tentena. Bu Kosti, saya mau bertanya Bu, mungkin Ibu bisa memberikan kami kiat-kiat. Tadi sempat keluar satu kiat ketika jalan ke ruangan, sambil mengevaluasi, bertanya kepada pegawai, dan memberikan apresiasi jika bisa menjawab dengan coklat. Tadi kan ada satu kiat. Jadi memang menjadi tantangan juga bagi PCN saat ini ketika jalan ke ruangan, Bu. Kalau dulu 2006 saya ingat sekali Ibu bilang kalau TPI itu awal-awal itu dibenci sekali apalagi sama spesialis. Kalau spesialis itu ditegur. Nah, sekarang bahkan bukan cuma spesialis, itu menjadi tantangan. Bahkan semua perawat junior sekalipun yang ditegur, mungkin dia akan senyum di depan kita saat itu, tapi setelah keluar itu statusnya pasti akan full dengan hal-hal yang menyinggung, habis ditegur dan sebagainya. Jadi mungkin ada kiat-kiat lain, apalagi di zaman sekarang ini kan lagi
lebih sensitif orang di masa pandemi ini, dan itu banyak sekali pasti PPI berperan, khususnya untuk mengingatkan perawat-perawat, semua dokter, perawat, dan semua petugas medis untuk betul-betul menerapkan pasien safety dalam pelayanan mereka. Mungkin ada kiat-kiat lain, Bu, dengan perkembangan saat ini yang bisa kita lakukan, bagaimana untuk terus bisa mengingatkan para petugas kesehatan, terutama juga dokter-dokter, itu menjadi hal yang paling sulit untuk diingatkan dalam hal bagaimana melaksanakan pasien safety di rumah sakit. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan Bu Kosti. Nah, pada dasarnya semua orang kalau ditegur tidak suka. Oke. Pada dasarnya setiap orang kalau ditegur tidak suka. Jadi, kita harus mengingatkan mereka itu secara persuasif. Kalau saya dulu, saya terima, saya membuka diri kepada mereka. Kemudian saya selalu bilang, kalau sebelum saya menegur, selamat pagi, apa kabar, gimana situasinya? Sorry ya, boleh saya bicara dulu? Saya mau menyampaikan sesuatu. Saya bilang seperti itu. Jadi saya sudah mohon maaf dulu, sorry, boleh saya menyampaikan sesuatu? Ini untuk demi kebaikan kita. Saya tahu Bapak itu udah sibuk banget, udah, aduh nggak tahu lah. Saya sangat menghargai pekerjaan Bapak. Tapi demi untuk keselamatan pasien, ada baiknya kita melakukan bla 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 bla. Jadi kita lebih sering, lebih intens datang ke ruangan tersebut. Ruangan mana yang biasanya ruang intensive care lah ya, lebih apa? Kita lebih banyak datang ke sana. Kita mengadakan pendekatan. Kalau kita sudah dekat secara apa ya, secara pribadi ya, secara apa ya? Pribadi ya, secara personal. Kalau kita sudah dekat secara pribadi sama dia, biasanya kita ngomong apa dia lebih mendengar kita. Jadi kita membuka diri kepada mereka. Jadi kalau saya dulu selalu seperti begitu. Misalnya, jadi tidak ada, nggak selalu karena ada masalah saya datang kepada mereka. Tidak. Jadi kalau misalnya bagus sekali, saya senang sekali deh Anda sudah melakukan hal itu. Aduh luar biasa. Aduh banget senang sekali saya. Gitu. Jadi saya turut melibatkan diri kepada mereka. Gitu. Jadi, oh iya Kak ya, iya Kak ya. Jadi kita harus lebih terbuka kepada mereka. Kita lebih mengenalkan diri. Jadi dia itu jangan kita anggap musuh kita. Jadi kita anggap mereka itu diri kita. Seperti itu. Saya dengan cara seperti itu, mereka itu bisa menerima saya. Kalau awal-awal dulu kan saya nggak seperti begitu. Kalau awalnya dulu saya datang, langsung, kenapa sih kamu nggak pakai sarung tangan? Ini harusnya kamu lepas dong, nggak boleh gitu dong. Gitu saya. Terus lama-lama biasanya kabur. Jadi saya mengkoreksi diri. Terus saya bilang, kenapa ya kalau saya datang kalian pada kabur, ada apa ya gini? Ya kakak sih begini. Oh iya ya saya salah. Nah, tapi saya banyak belajar. Saya banyak belajar ketika saya kuliah. Saya baca buku bagaimana how to motivate person. Gitu. Ternyata kita harus lebih banyak membuka diri kita. Tadi pagi saya sudah bilang, jendela I know you know itu lebih terbuka, lebih lebar seperti ini. Dan saya memang selalu bawa coklat-coklat itu hanya sebagai pendekatan aja, itu salah satu trik aja sebenarnya ya. Ada seberapa sih itu sebenarnya, tapi apresiasi ketika mereka bagus, luar biasa, saya bangga sekali, saya senang sekali gitu. Mereka juga suatu hal yang sudah buat mereka tuh, saya kira suatu semangat buat mereka. Kenapa? Saya juga merasakan ketika direktur ketemu saya di tengah jalan, ketemu saya di UG di mana, dia tepuk-tepuk ketemu saya, gimana pasti, bagaimana PPM kamu jalan enggak? Rasaku ini, telingaku ini udah kemana gitu. Padahal dia hanya nepu-nepu punggung saya saja seperti itu. Pasti dia ada perhatian sama saya. Gitu. Jadi kita melakukan banyak perhatian pada mereka. Bukan pada saat dia melakukan kesalahan saja. Gitu. Itu Pak Fritz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kosti. Baik. Ya, sudah jelas ya, Bu Pak. Ya, jelas, tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan Bu Kosti. Ini yang terakhir ada satu pertanyaan Bu Kosti sebelum kita tutup sesi yang kedua. Dari Junianti Rumah Sakit PGI Cikini, apakah ada satu kewajiban jika pasien terpasang kateter urin dari luar rumah sakit saat masuk rumah sakit kita segera diganti? Mari silakan Bu Kosti. Baik, terima kasih. Sebenarnya tidak ada kewajiban. Ya. Tetapi ketika pasien masuk ke tempat kita kaji kapan sudah dipakai,
udah berapa hari dipakai, apa ada keluhannya pasien itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada permasalahan, tidak usah langsung dicopot. Belum tentu juga kita lebih bagus menghormati pasien dari tempat yang lain. Karena banyak orang seperti itu punya kewajiban, pokoknya kalau dari luar sana buka. Iya, belum tentu. Kita jangan terlalu langsung operasi pada orang lain gitu. Jadi kaji dulu. Kalau memang dia ada tanda-tanda sudah tidak ada tanda-tanda nyeri, rasa nggak enak, atau mungkin sudah terlalu lama nggak lakukan perawatan, kita akan tanya, ini ada lakukan perawatan nggak? Kita tanya kepada pasiennya seperti itu. Jadi kembali pada lihat kondisi, tidak ada kewajiban, dia kondisi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Kosti, ini masih ada satu ternyata, tetapi mungkin di luar dari materi, mungkin bisa dijawab singkat saja. Jadi dari Bu Bernadetta, di masa pandemi ini banyak pasien tak mau ke rumah sakit, jadi banyak pasien mau dilakukan home care. Apakah itu tidak melanggar undang-undang? Oh tidak, terima kasih. Karena tadi kan sudah di undang-undang, pasien itu punya hak untuk menentukan pengobatan dirinya. Baik. Tidak, Terima tidak kasih Bu Kosti. Sudah ya, sudah jelas. Ya. Baik, terima kasih Bu Kosti untuk sesi yang kedua. Jadi kita sudah disampaikan bahwa untuk pasien safety ini merupakan upaya dari rumah sakit untuk tetap menjamin keselamatan pasien. Ada 7 langkah menuju keselamatan pasien dan ada 6 sasaran keselamatan pasien, di mana PPI termasuk bagian dari pasien safety di sasaran yang kelima. Bapak Ibu, saya tutup untuk sesi yang kedua. Terima kasih.